Hai guys, kembali lagi bersama kami di Krisis 23 yang kali ini akan menceritakan film terbaru lagi berjudul Like Out yang dirilis pada tahun 2024. Dan ini dibintangi oleh Frank Grillo dan Yuri Boyka. Ini dia cincin mulutnya, Frank Grillo. Ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus yang pulang kampung untuk membuka lembaran baru sebagai petarung jalanan. Namun dia harus berhadapan dengan mafia dan polisi. Korup yang berkuasa di kotanya, kalian tidak perlu ragu lagi karena filmnya pasti akan sangat seru dan membrutalkan. Dan dengan adegan gulat, full adrenalin, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anu kalian semua. Mari kita lihat, dan inilah Like Out. Film ini dimulai dengan situasi yang menegangkan, di mana pasukan elit Amerika sedang menggempur markas teroris Afghanistan dan tanpa pelindung dan perisai. Mereka langsung terobos pertahanan lawan dengan kekuatan penuh. Tapi sayangnya, hampir semua anggota pasukan tewas, kecuali Letnan Duffy yang mampu membabat habis para teroris. Nama rekannya bernama Don Derriper. Ini dia orangnya. 7 tahun kemudian, Dave memutuskan untuk pensiun dari militer karena mengalami trauma setelah anggota timnya terbantai. Dia lantas pulang kampung ke Los Angeles untuk menenangkan diri, lalu saat baru sampai di kota tersebut, dia memilih untuk mendatangi sebuah warung judi. Rupanya uang pensiunnya sudah habis, dan dia hanya memiliki sebuah jam tangan mahal. Sehingga mau tidak mau dia harus berjudi untuk melipat gandakan harta yang dia miliki, karena prinsipnya all in untuk semua. Dan tanpa berpikir panjang, dia langsung bergabung dengan para penjudi, kemudian bermain dengan penuh dedikasi. Alhasil dia bisa menang dengan mudah. Akan tetapi, ada seorang mafia botak yang tidak terima dengan kemenangan Dave dan langsung mengerahkan para gangster untuk mengeroyoknya. Si brutalnya, mafia itu pun jiper dan tidak berani mengusik Dave lagi. Di waktu yang sama, ada seorang pria bernama Max Bomer yang sedang memantau Dave layaknya agent. Malam yang sedang mencari target, dan ternyata dia adalah mantan napi yang baru saja keluar dari penjara. Lalu ketika Dave keluar dari kasino, dia menelpon seseorang untuk merencanakan sesuatu. Tidak lama kemudian, Dave pun sampai di penginapannya dengan raut wajah yang gelisah. Dia teringat kembali akan masa lalunya saat masih menjadi tentara. Yang intinya, dia masih merasa bersalah atas kejadian 5 tahun lalu saat rekan-rekannya ketumbang dalam misi pemberantas teroris. Keesokan paginya, Dave kedatangan tamu tak diundang yang tak lain adalah Max. Di sini dia datang untuk merekrut Dave menjadi petarung jalanan setelah melihat skill gelutnya tadi malam. Dan menurut Max, mantan pasukan khusus itu mampu menjadi petarung paling mematikan di kota tersebut. Sayangnya Dave sama sekali tidak tertarik dengan dunia underground, karena dia datang ke LA hanya untuk menenangkan diri, bukan untuk baku hantam. Panutan banget abangku. Dan Untuk membujuknya, Max pun akhirnya mentraktir di Waktar terdekat sembari memuji kemampuannya. Selain itu, dia juga tahu kalau Dave susah move on dari masa lalunya yang sangat kelam sekali. Oleh karenanya, dia menyarankan agar Dave ikut bertarung untuk melepaskan semua beban hidupnya, dan tentu saja dia akan mendapatkan banyak uang jika berhasil memenangkan pertarungannya itu. Then why not let me show you? Mendengar perkataan Max, Dave pun akhirnya mau menerima ajakannya. Kemudian mereka berdua pergi ke sebuah arena gelut underground yang juga merupakan ladang judi bagi warga sekitar. Sesampainya di sana, seorang promotor gelut bernama Foskos sedang, ini dia orangnya, mempersiapkan sebuah pertarungan antara perwakilan RT 11 melawan perwakilan RT 12. Dan ternyata, pertarungan ini tidak memiliki aturan sama sekali, sehingga pilihannya hanya ada 2, antara rumah sakit atau kuburan.
Dalam waktu singkat, perwakilan RT 12 mampu mengalahkan lawannya dengan sangat sadis. Lalu di pertandingan berikutnya, Posko menantang Dev untuk baku hantam, melawan petarungnya yang paling bongsor, paling brutal dan tidak pernah kalah sebelumnya. Awalnya Dev sempat menolak tentangan tersebut. Namun setelah Posko menyebutnya sebagai pengecut, dia langsung berubah pikiran untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang lemah dan bisa dikalahkan. Siapapun. Lihat kebrutalan Dev, Posko pun langsung kena mental karena Dev berhasil memenangkan pertarungan dalam hitungan detik saja, hingga membuat petarungnya tumbang dengan kondisi tulang rahang yang remuk. Tapi tidak berselang lama, mereka semua bubar setelah mendengar sirene polisi. You regret this. Don't regret her. You just kicked her. Beruntung Dev dan Max berhasil kabur dari kejaran para polisi. Kemudian sambil mencari tempat yang aman, Max memberikan uang sebesar $10.000 kepada Dev yang merupakan hasil dari kemenangannya. Dan sebagai komisi, dia mengambil 10% dari hasil taruhan tersebut. Setelah melihat uang sebanyak itu, Dev pun berubah pikiran. Hingga akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Max menjadi petarung jalanan di dunia underground. Di tempat lain, ada seorang janda anak satu yang sedang mengalami KDRT ketika pacar barunya mabuk air kobokan nasi padang. Loh, cowok kok main tangan? Mari main Barbie bersama saya. Lalu pada saat bersamaan, Max dan Dev muncul dan langsung menghajar jamet pemabuk itu hingga dia babak belur. Dari sini kita tahu bahwa Rachel adalah adik Max yang belum ditinggal mati oleh suaminya. By the way, namanya Rachel ya. Ini dia orangnya, si janda anak satu. Setelah dihajar Dev, pria yang bernama Stan itu langsung pulang ke apartemennya. Tapi tidak lama kemudian dia didatangi oleh seorang tangan kanan mafia yang diperintahkan untuk membawa Stan ke markas bosnya. Dan ternyata markas yang dimaksud adalah sebuah arena tarung jalanan yang sangat besar dan dipenuhi oleh petarung brutal. Tanpa basa-basi, tangan kanan mafia itu langsung membawa Stan ke hadapan bosnya yang bernama Seth, yang saya panggil saja dia Samidi, agar lebih cocok dengan kelakuannya yang sok berkuasa. Di tempat ini, Samidi menuduh kalau Stan telah mencuri uangnya, namun si jamet tidak mau mengakui tuduhan tersebut. Tidak berselang lama, seorang wanita berambut keriting muncul di sana, dan dia adalah Ellen, seorang polisi berpangkat tinggi, yang selama ini menjadi backingannya si Samidi. Dia lantas mengancam akan membunuh Stan jika dia tidak mau memberitahu di mana uangnya yang disembunyikan. Lalu dengan terpaksa, dia katakan kalau uangnya disimpan di rumah Rachel. Walaupun sudah mendapatkan jawaban, tapi Alan malah mengeluarkan pistolnya. Dan Hey, come on! He was an earner! melihat tindakan itu, Samidi pun tampak marah kepada Ellen karena selama ini Stan sering menghasilkan uang untuknya. Keesokan harinya terlihat Rachel dan Hannah, anaknya yang sedang memuji keahlian Dev dalam hal pertukangan seperti mengecat dinding rumah, dan hal tersebut dia lakukan sebagai bentuk terima kasih sebab Max dan Rachel telah mengizinkannya tinggal di sana untuk sementara waktu. Di saat bersamaan, Max mendatangi markas Samidi dengan maksud untuk mengadakan sebuah pertarungan. Namun mafia itu menolaknya mentah-mentah, apalagi Max masih memiliki hutang kepadanya. Saat mendengar perkataan itu, Max langsung memberikan semua uang yang dia punya untuk mencicil sisa utangnya. Dan dia lantas janji akan melunasinya jika Samidi mau mengadakan pertarungan, di mana Dev akan melawan 3 petarung terbaiknya. Setelah bernegosiasi cukup lama, Samidi akhirnya menerima permintaan tersebut. You wouldn't know. Di sisi lain, Dev sedang mengasah pukulannya, menggunakan samsak sembari mengingat kematian rekan-rekannya di masa 5 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, Hannah terlihat baru saja pulang dari tempat lesnya. Dia lantas mengatakan bahwa samsak itu adalah milik almarhum ayahnya,
yang merupakan petinju profesional saat dia masih hidup. Dan Dev pun turut berduka cita karena Hana terlihat belum bisa melupakan sang ayah. Lalu ketika jam makan malam, Rachel mengajaknya untuk ikut makan bersama karena Dev belum makan dari pagi. Dinner will be ready soon. Sweet kid you got there. Yeah, I know. Setelah menyantap makanan, ya ini dia pare, Max datang untuk memberitahu Dev bahwa dia bisa bertarung di tempat yang lebih besar dan lebih aman dan tidak akan ditangkap polisi. Selain aman, dia juga bisa mendapatkan jumlah uang yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dan untuk meyakinkannya, Max pun mengajak Dev untuk mengunjungi arena tarung milik Samidi yang sedang mengadakan pertarungan saat ini. Sesampainya di sana, Samidi nampak meragukan kemampuan Dev, apalagi tubuhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan petarung-petarungnya. Akan tetapi, Dev tidak berkecil hati sama sekali. Dia bahkan sampai mengadakan taruhan agar bisa mendapatkan dolar sehingga Max bisa membayarkan sisa utangnya kepada Samidi. Dan tanpa basa-basi lagi, pertandingan pun dibuka oleh Posko yang berperan sebagai wasit. Dia kemudian memperkenalkan lawannya yang ternyata adalah mantan satpam BCA. Ini dia orangnya. Lalu dalam hitungan ketiga, pertandingan pun dimulai. Hanya dengan sedikit pukulan, dia mampu menumbangkan lawannya dengan sangat mudah. Di pihak lain, Samidi nampak tidak terima dengan kemenangan Dev, sehingga dia memutuskan untuk mengerahkan petarung baiknya yang kabarnya tidak pernah kalah sebelumnya. Dan benar saja, petarung itu mampu membuat Dev kewalahan dengan teknik bela diri tingkat tingginya. Dalam pertarungan ini, si petarung mampu memberikan pukulan berdemek besar dan yakin bisa menyadarkan teman yang sudah bayar utang. Gara-gara pukulan tersebut, Dev menjadi emosional karena ingatan masa lalunya yang tiba-tiba datang ketika dia hampir pingsan. Tapi hal itu justru membuatnya bangkit lagi dan langsung, ini dia. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan si petarung yang diketahui bernama Carter itu. Hingga berdarah-darah, dan kalau tidak ada Max yang memisahkannya, mungkin Carter sudah tewas di tangan Dev. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang untuk merayakannya sambil minum beras kencur. Setelah bagi hasil, Max bertanya kepada Dev apa tujuannya datang ke LA. Karena dia terlihat seperti orang yang sedang kebingungan. Dev lantas bercerita kalau ibunya tinggal di kota tersebut, tapi tidak ada yang mengurus makamnya, jadi jasadnya dikuburkan secara sembarangan. Oleh karenanya, dia ingin membuatkan makam yang layak demi menghormati mendiang ibunya. And she's gonna rest in peace. Underneath it all, you're a good dude, Duffy. Besoknya, Alan dan anak buahnya menggerebek rumah Rachel untuk mencari uang yang disembunyikan oleh Stan. Sementara itu, Rachel terlihat kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setelah mengacak-acak rumah tersebut, para polisi korup itu tidak menemukan apa-apa dan hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Oleh kemudian menghampiri Rachel dan menjelaskan kalau Stan adalah seorang begundal yang telah mencuri uangnya. Jadi, mau tidak mau, Rachel harus menemukan uang yang dimaksud. Jika tidak ingin terlibat dalam bahaya. Loh, kok ngancam? It's in your best interest to find the money. Sepulangnya dari rumah Rachel, bawahan Alan yang bernama Ray Kimkit mendatangi seorang maklar berkumis pirang. Ini dia orangnya. Lalu di sini dia berniat menyewa 6 pembunuh bayaran untuk mencari uang yang dicuri oleh Stan. Sembari berjaga-jaga kalau Samidi berkhianat kepada pihaknya. If the money is right, I've got a crew. 6 guys. Make that happen.
Malam harinya, David dan Max pun terkejut dengan keadaan rumah Rachel yang berantakan. Rachel pun menjelaskan bahwa ada sekelompok polisi yang sedang mencari uang milik Stan dan ada hubungannya dengan Samidi. Mendengar hal itu, mereka langsung emosi jiwa. Right back, okay? Just lock the door. I'll call you. Mereka berdua lalu melabrak Samidi dan bertanya, kenapa dia melibatkan keluarganya. Tapi dia tidak terima dengan tuduhan tersebut, karena orang yang menggeledah rumah Rachel adalah Ellen dan antek-anteknya. Selain itu, Samidi juga peringatkan agar Max tidak macam-macam. Apalagi dia masih punya sisa hutang yang belum dibayar. Dan jika ingin melunaskannya dengan cepat, maka dia harus membawa Dev ke pertarungan lagi. Namun dia langsung menolaknya dengan tegas. Saat keluar dari markas si Jamet, Dev dan Max berpapasan dengan Ellen. Hanya saja mereka belum menyadari kalau dia adalah orang yang mengobrak-abrik rumah Rachel. Do I know you? Di dalam mobil, Max mengatakan kepada Dev bahwa dia tidak perlu membantunya, karena ini adalah masalah keluarga. Tapi sebagai teman, Dev ingin membantunya. Apalagi Max sudah baik kepadanya selama ini. This is our fight. Akhirnya Max pun menerima bantuan dari Dev dan tanpa berlama-lama lagi, dia langsung mendatangi posko untuk mengadakan pertarungan jalanan. Lagi agar dia bisa mengumpulkan uang lagi untuk melunasi hutang. Dan alasannya mengajak posko adalah karena dia tidak ingin berurusan lagi dengan Samidi. Ketika malam sudah larut, Dev kembali bermimpi buruk dan dihantui oleh masa lalunya. Saat itu dia berusaha menyelamatkan sisa anggota yang masih hidup. Tapi sayangnya dia gagal melakukan hal tersebut gara-gara serangan balik dari para teroris. Untuk menenangkan dirinya, Dev pun nongkrong di depan rumah sambil melamun. Sambil menahan rasa di mulutnya yang butuh asupan Samsu 2 selop. Lalu tidak berselang lama, Rachel duduk-duduk di sampingnya dan bertanya, kenapa dia terlihat murung? Hingga akhirnya dia memutuskan untuk curhat kepada wanita tersebut tentang masa lalunya yang sangat kelam. Dan tentunya, Rachel langsung menyemangati Dev saat itu juga. I can't escape it. Every single night. It's not that sad. Di tempat lain, posko mendatangi markas Samidi, kemudian memberitahunya kalau Dev akan bertarung lagi, bukan di arenanya. Mendengar penjelasannya, Samidi pun nampak kesal, dan oleh karenanya dia menyuruh posko untuk mengerahkan semua petarung hebatnya, agar Dev kalah dalam pertarungan tersebut. Singkat cerita, akhirnya pertarungan ini pun dilaksanakan di sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Selain para penonton dan petarung, Samidi juga ikut hadir, ditemani oleh Ellen yang baru saja mengganti gaya rambutnya, supaya tidak dikenali sebagai polisi. Sementara itu, Fosco memperkenalkan para penantang yang akan menghadapi Dev, dan tanpa banyak bicara lagi, pertandingan pertama pun dimulai 1, 2, 3. Tidak disangka-sangka, Dev mampu mengirim lawannya ke alam barzah. Namun sialnya, petarung yang baru saja dia bunuh adalah seorang polisi yang menyamar. Atas perintah dari Alan dan Ray. Sontak dua polisi korup itu pun langsung murka dan bertekad untuk menangkap Dev dan Max. Let's go! Di waktu yang sama, Rachel tidak sengaja menemukan tas berisi uang ketika sedang membuang sampah di belakang rumah. Dan ternyata orang yang menyembunyikan uang tersebut adalah Hannah. Semua itu dilakukan karena sangat membenci Stan yang telah kasar kepada ibunya. Tapi dia tidak tahu kalau uang tersebut adalah milik mafia dan polisi korup. Dan Rachel yang awalnya marah pun berusaha untuk memaklumi tindakan anaknya. Lalu tidak berselang lama dia mendapatkan telepon dari Max yang menyuruhnya untuk mengemas barang-barang dan harus segera pergi dari rumah karena jika tidak, maka Ellen akan menangkapnya. Di sisi lain, Alan dan Ray terlihat sangat marah atas kematian anak buah mereka. Selain mencari Dev dan Max, mereka juga ingin menghabisi Samidi dan anteknya yang diduga telah mengambil uang curian Stan. Namun sebelum menghabisi Samidi, Alan menyuruh Ray untuk mengejar dan menghabisi
posko terlebih dahulu, dan tanpa pikir panjang, Ray langsung meneror si jamet hingga akhirnya Armed suspect on the premises. Send backup. Sementara itu, Max baru saja sampai di rumah untuk menjemput adik dan keponakannya. Tapi sialnya, mereka malah diserang oleh sekelompok orang misterius yang membuat Hannah tertembak. Dan sigapnya, Max pun menelpon ambulans sebelum keponakannya kehabisan darah. Nah, saat ambulans sudah datang, Dave meminjam HP Max untuk meminta bantuan pada Don, driver, dan seperti yang kita tahu, dia adalah satu-satunya rekan Dave yang selamat setelah pertempuran melawan teroris. Di sini, Dave meminta bantuan Don untuk mendapatkan senjata yang ampuh agar bisa melawan Samidi. Karena setelah pensiun, ternyata Don beralih profesi menjadi tentara bayaran, sekaligus menjadi reseller Mamat Gunshop. Sebagai teman yang baik, dia pun menunjukkan bagasi mobilnya yang dipenuhi dengan senjata canggih. Wasn't sure exactly what he needed, so I brought a few options. Selain memberikan senjata, Don juga ikut dalam pertempuran ini. Karena baginya, Dave sudah dianggap saudaranya sendiri, layaknya Upin dan Ipin. Tidak lama kemudian, Dave, Max, dan Don menyergap markas Samidi, lalu sembari menodongkan senjata, mereka bertanya kepada Samidi, kenapa menyerang keluarga Max? Namun anehnya, Samidi justru tidak tahu apa-apa dan mengatakan kalau hal itu adalah perbuatan dari Alan dan Ray. Di saat mereka sedang adu bacot, ada 6 tentara bayaran yang masuk dan tiba-tiba ternyata mereka adalah tentara bayaran yang disewa oleh Alan untuk menggerebek markas Samidi serta menangkap Dave dan Max, hingga akhirnya baku tembak pun berlangsung dengan sangat brutal. Naasnya, Don tertembak di bagian yang vital, sehingga membuatnya tumbang dan tidak bisa berdiri lagi. Di waktu yang bersamaan, Ray datang membawa pasukan yang lebih banyak dan langsung menembaki semua orang tanpa pandang bulu. Tidak tinggal diam, Max pun melancarkan tembakannya dan berhasil mengenai Ray. Tapi, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu, Alan muncul dan masuk ke ruangan Samidi. Kemudian, menghabisi mafia tersebut dan semua anak buahnya. Ketika sudah membunuh Samidi, dia tidak sengaja berpapasan dengan Dave, dan situasi pun berubah menjadi tegang. Karena Alan menodongkan pistol kepadanya. Namun di sisi lain, Max berusaha bangkit untuk membantu Dave, dan langsung Max pun berhasil menghabisi Alan walaupun kondisinya sudah terluka parah. Sebelum pergi dari sana, Dave membantu Max untuk berdiri, dan untungnya dia masih bisa diselamatkan karena tembakan di tubuhnya tidak terlalu fatal. Setelah itu, Don justru terlihat sangat kesakitan dengan tubuh yang bersimbah darah. Melihat temannya sekarat, Dave pun berusaha untuk menolongnya agar dia tidak kehilangan teman lagi. Tapi sayangnya, Don sudah tidak bisa diselamatkan. Lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat berkata kepada Dave bahwa dia sangat senang bisa bertemu dengannya lagi. I missed you, man. Hey, Duff, come on, man. We gotta go. Keesokan harinya, Indosiar menyiarkan tentang baku tembak semalam yang melibatkan para polisi korup. Di pihak lain, Rachel sedang menemani Hannah di rumah sakit. Kemudian Max datang dengan selamat yang membuat Rachel sangat lega. Tidak hanya itu, dia justru senang karena Hannah sudah siuman setelah pingsan selama 24 jam. Ketika Max dan Rachel sedang merayakan kesembuhan Hannah, Dave memutuskan untuk melaksanakan tujuan awalnya, di mana dia akan membuat pemakaman yang layak untuk sang ibu.
Sebelum pergi, dia sempat meninggalkan selembar surat yang dia tulis untuk Rachel, yang intinya dia ingin berterima kasih atas semua kebaikannya. Dan film pun tamat dengan happy ending. Bisa kita ambil kesimpulan, film ini sangat brutal banget, di mana kita diajari untuk mencari teman yang benar-benar baik dan tidak saling berkhianat. Dan di mana Krisis memberikan nilai 7,0. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.